Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi yang pertama. Krisis air berubah jadi ancaman perang. India mengancam akan memutus pasokan air ke Pakistan dari Sungai Indus, sumber kehidupan bagi ratusan juta orang. Tak tinggal diam, China langsung mempercepat pembangunan bendungan besar di Pakistan. Krisis air berubah jadi ancaman perang. India mengancam akan memutus pasokan air ke Pakistan dari Sungai Indus, sumber kehidupan bagi ratusan juta orang. Tak tinggal diam, China langsung mempercepat pembangunan bendungan besar di Pakistan. Apakah Asia Selatan sedang menuju konflik besar berikutnya? Pada April lalu, serangan militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India menewaskan wisatawan sipil. Sebagai balasan, India secara sepihak menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960 yang selama ini menjadi dasar pembagian air sungai antara India dan Pakistan. Perjanjian ini krusial. Pakistan mengandalkan sistem Sungai Indus untuk 80% pertanian dan pasokan airnya. Menghentikan atau mengalihkan air bisa berarti krisis nasional bagi 240 juta penduduk Pakistan. Pemerintah Pakistan langsung menyatakan bahwa tindakan India adalah ancaman eksistensial. Mereka menyebutnya sebagai tindakan perang dan siap merespon dengan kekuatan penuh. Air adalah nyawa bagi rakyat kami dan akan dijaga dengan segala cara, pemerintah Pakistan. Tak lama setelah ancaman India, China langsung bergerak. Melalui perusahaan milik negara, China Energy Engineering Corporation, Beijing mempercepat pembangunan Bendungan Mohman di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Bendungan ini bukan proyek biasa, menghasilkan 800 megawatt listrik, suplai air minum untuk 2 juta warga, pengendali banjir dan irigasi. Ini adalah respon teknis sekaligus politis dari China. Perjanjian Air Indus ditandatangani tahun 1960 antara India dan Pakistan dengan mediasi dari Bank Dunia. Isi utamanya, Pakistan mendapatkan hak atas Sungai Indus, Jhelum dan Chenab. India mendapatkan hak atas Sungai Ravi, Beas dan Sutlej. Perjanjian ini dianggap salah satu perjanjian air paling sukses di dunia. Meskipun kedua negara beberapa kali berkonflik secara militer. Penangguhan sepihak dari India bisa berarti akhir dari stabilitas air di kawasan itu. China memiliki kepentingan langsung dalam stabilitas Pakistan. Investasi miliaran dolar lewat China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Pembangunan bendungan lainnya seperti Diamer Basha di Sungai Indus. Lokasi strategis Pakistan sebagai pintu ke Laut Arab dan Timur Tengah. Mereka menyerukan pengendalian diri, Beijing tidak netral. Mereka telah menyebut Pakistan sebagai saudara dalam diplomasi resmi. Asia Selatan sedang duduk di atas bara. Ketegangan militer di Kashmir, eskalasi diplomatik dan ekonomi, ancaman atas air sumber daya yang paling vital. Dengan 3 kekuatan besar, India, Pakistan, dan China saling terlibat. Krisis ini berpotensi menyebar lebih luas. Apalagi jika perebutan air mulai dipakai sebagai alat politik atau militer. Apakah ancaman India akan memicu perang air pertama di abad ke-21? Akankah China dan Pakistan memperkuat aliansi mereka menghadapi tekanan India? India baru saja mengalami kekalahan dalam konflik militer singkat melawan Pakistan.
Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang membuat gempar dunia internasional adalah langkah lanjutan India mengirimkan 7 delegasi multipartai ke 32 negara dan bahkan ke Dewan Keamanan PBB. India baru saja mengalami kekalahan dalam konflik militer singkat melawan Pakistan. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang membuat gempar dunia internasional adalah langkah lanjutan India mengirimkan 7 delegasi multipartai ke 32 negara dan bahkan ke Dewan Keamanan PBB. Tujuannya melawan narasi Pakistan dan menyampaikan pesan keras soal terorisme yang diduga berasal dari negara tetangganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana strategi diplomatik India ini bisa mengubah peta geopolitik Asia Selatan? Konflik antara India dan Pakistan kembali memanas di bulan ini, dipicu oleh serangan teror mematikan di wilayah Jammu dan Kashmir yang diklaim India berasal dari kelompok yang berbasis di Pakistan. Sebagai respon, India meluncurkan operasi militer singkat bernama Operasi Sindur, tapi hasilnya tidak sesuai harapan New Delhi. India dianggap kalah dalam konfrontasi terbatas ini, baik secara militer maupun narasi global. Media barat disebut-sebut lebih berpihak pada Pakistan dalam peliputan konflik tersebut. Tak terima dengan liputan negatif dari media internasional, pemerintah India segera mengambil langkah strategis. Mereka mengumumkan pengiriman delegasi besar-besaran ke luar negeri untuk mengklarifikasi posisi India, menuduh Pakistan sebagai sumber terorisme, serta menunjukkan sikap zero tolerance terhadap aksi teror dalam bentuk apapun. Delegasi ini terdiri dari 31 politisi dari partai berkuasa NDA, 20 politisi oposisi, dan juga mantan diplomat senior. Tujuannya bukan hanya untuk membela diri, tapi juga membangun aliansi baru dan memperkuat posisi diplomatik India secara global. 7 tim diplomatik India ini akan menyambangi 32 negara di berbagai benua. Kelompok 1 akan ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Aljazair. Kelompok 2 akan ke Eropa, mengunjungi Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara sekitarnya. Kelompok 3 terbang ke Asia Timur dan Tenggara, termasuk Jepang dan negara-negara ASEAN. Kelompok 4 menyasar Uni Emirat Arab dan negara-negara Afrika. Kelompok 5 menjangkau Amerika Latin, seperti Brazil, Kolombia, Panama, dan juga Amerika Serikat. Kelompok 6 mengunjungi Rusia, Spanyol, Yunani, Latvia, dan Slovenia. Kelompok terakhir akan ke Mesir, Qatar, Ethiopia, dan Afrika Selatan. Tur ini akan dimulai pada 23 Mei 2025, dengan harapan India bisa membalikan persepsi dunia dalam waktu singkat. Fokus utama mereka bukan hanya melobi negara sahabat, tetapi juga berbicara di markas lembaga internasional, seperti Uni Eropa dan PBB. Pesan mereka jelas, India bersatu menentang terorisme dan tidak akan diam terhadap ancaman yang datang dari Pakistan. Strategi ini juga punya dimensi politik domestik, memperlihatkan bahwa India bisa menyatukan pemerintah dan oposisi dalam isu nasional penting, seperti keamanan dan diplomasi luar negeri. Namun Pakistan tidak tinggal diam. Sebagai balasan, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan akan mengirimkan delegasi tandingan ke berbagai ibu kota dunia. Delegasi ini akan dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari dan akan menyambangi kota-kota besar seperti London, Washington, Paris, dan Brussels. Tujuannya untuk mengungkap propaganda India dan menunjukkan versi mereka tentang konflik tersebut. Dengan kata lain, dunia akan menyaksikan pertarungan diplomasi besar-besaran antara dua rival abadi di Asia Selatan, India dan Pakistan. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di medan tempur,
tapi kini juga merambah ke panggung diplomatik dunia. India dan Pakistan berebut opini global, berusaha memenangkan hati pemerintah asing dan masyarakat internasional. Dalam era modern, persepsi dan narasi bisa sama pentingnya dengan kekuatan militer. Maka wajar jika dua negara ini kini sama-sama mengerahkan semua sumber dayanya, dari diplomasi, media, hingga kekuatan politik dalam negeri untuk mempengaruhi dunia. Akankah strategi India berhasil mengubah pandangan dunia, ataukah Pakistan justru lebih dulu mencuri simpati global? Satu hal yang pasti, konflik antara dua negara nuklir ini tidak hanya berbahaya secara militer, tapi juga penuh resiko di bidang diplomasi dan opini publik internasional. Di informasi yang ketiga, Amerika Serikat kembali diguncang oleh serangkaian serangan cyber besar-besaran. Tapi kali ini, ada satu hal yang bikin semua pihak makin waspada. AI, kecerdasan buatan, jadi senjata utama China untuk menyerang infrastruktur vital Amerika. Amerika Serikat kembali diguncang oleh serangkaian serangan cyber besar-besaran. Tapi kali ini ada satu hal yang bikin semua pihak makin waspada. AI, kecerdasan buatan, jadi senjata utama China untuk menyerang infrastruktur vital Amerika. Mulai dari energi, air, hingga jaringan telekomunikasi, semua kini berada di bawah ancaman yang tak terlihat. Pejabat FBI baru saja mengeluarkan peringatan serius. Serangan cyber dari kelompok peretas yang didukung pemerintah China terus meningkat. Dan target utamanya adalah infrastruktur kritis Amerika Serikat. Mereka menyusup ke sektor-sektor penting seperti telekomunikasi, energi, sistem air, dan utilitas lainnya. Yang bikin ngeri, sebagian besar serangan ini tidak langsung terdeteksi. Mereka diam-diam menyusup, lalu menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksi besar. Menurut Deputi Asisten Direktur FBI, Cynthia Kaiser, kelompok peretas Cina kini menggunakan AI dalam berbagai tahap serangan. Bukan hanya untuk mengakses sistem, tapi juga untuk memetakan jaringan internal, mencari kelemahan, menentukan langkah selanjutnya dengan cepat dan efisien. Bayangkan, AI digunakan untuk mengotomatisasi peretasan, lebih cepat, lebih tepat, dan lebih sulit dilacak. Kelompok bernama Voltai pun menggunakan ratusan router tua untuk membangun jaringan botnet dan menyusup ke sistem-sistem vital Amerika Serikat. Kelompok lain, Soltei pun berhasil membobol setidaknya 9 perusahaan telekomunikasi dan beberapa jaringan pemerintah tahun lalu. Mereka juga menargetkan lebih dari 1.000 perangkat Cisco dalam serangan terbaru. Kebanyakan akses awal mereka didapat dengan cara yang sangat mendasar, memanfaatkan perangkat lama, mengeksploitasi kelemahan sistem yang belum diperbaiki. Voltai pun dan Sotai pun menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melakukan lateral movement, alias berpindah antar sistem secara taktis dari jaringan bisnis ke teknologi operasional. Mereka tidak langsung menyerang, tapi menunggu, memetakan, dan membangun posisi strategis untuk serangan lebih besar. Ini strategi diam-diam tapi mematikan, yang bisa berdampak besar pada kestabilan nasional. AI tidak hanya digunakan untuk meretas, tapi juga untuk menipu orang. Cynthia Kaiser menyebutkan bahwa teknologi deepfake sudah digunakan oleh penyerang untuk menyamar sebagai CEO atau atasan dalam aplikasi perpesanan, lalu meminta transfer uang atau mengatur pertemuan palsu. Banyak korban percaya begitu saja karena suara dan wajahnya tampak nyata.
kerugian bisa mencapai jutaan dolar dalam satu kali penipuan. Meski pemerintahan Amerika Serikat sedang dalam fase pemangkasan pegawai federal, FBI menegaskan bahwa pendekatan terhadap serangan cyber tidak berubah. Mereka terus memantau negara mana yang menggunakan AI untuk menyerang, seberapa sering AI digunakan dalam proses serangan, dan bagaimana AI berkembang dalam dunia kejahatan digital. China dan kelompok penjahat cyber disebut sebagai pengguna AI paling agresif sejauh ini. FBI menyarankan langkah-langkah penting untuk mencegah dan membatasi dampak serangan cyber. Blokir akses tidak sah sejak awal, batasi pergerakan internal penyerang, segera perbarui perangkat dan sistem lawas. Berhati-hatilah terhadap permintaan mencurigakan, bahkan jika terlihat datang dari atasan. Dan yang paling penting, jangan percaya begitu saja pada wajah dan suara di layar. AI bisa memalsukannya. Serangan cyber kini bukan hanya soal kode dan jaringan. AI telah menjadikannya senjata global yang tak kasat mata. Dengan kemajuan teknologi, ancaman digital bukan lagi kemungkinan, tapi kenyataan yang harus dihadapi sekarang juga. Di berita yang terakhir, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di tengah hamparan es Greenland. Ilmuwan NASA baru saja menemukan kembali pangkalan militer nuklir Amerika Serikat era Perang Dingin yang terkubur selama puluhan tahun. Sebuah penemuan mengejutkan terjadi di tengah hamparan es Greenland. Ilmuwan NASA baru saja menemukan kembali pangkalan militer nuklir Amerika Serikat era Perang Dingin yang terkubur selama puluhan tahun. Namanya Camp Century, bagian dari proyek rahasia yang bisa mengubah sejarah Perang Dingin. Apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah es Greenland? Saat NASA menguji sistem radar canggih di atas lingkaran Arktik, mereka tak sengaja mendeteksi jaringan terowongan dan struktur logam yang terkubur di bawah lapisan es. Awalnya diduga sisa peradaban kuno, ternyata itu adalah Camp Century, pangkalan militer rahasia yang dibangun AS pada 1959. Pangkalan ini merupakan bagian dari proyek Iceworm, program Pentagon untuk menyembunyikan peluncur rudal balistik di bawah es yang bisa diarahkan ke Uni Soviet kapan saja. Camp Century dibangun pada masa puncak ketegangan Perang Dingin. Strukturnya tersembunyi di bawah es setebal 30 meter dan membentang sejauh 3 kilometer. Namun, proyek ini dihentikan pada tahun 1967 karena es Greenland terlalu tidak stabil. Sejak saat itu, pangkalan ini ditinggalkan dan terkubur, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh ilmuwan NASA seperti Chad Green yang menyebut pengalaman itu seperti terbang di atas planet lain. AS sudah lama memiliki kepentingan strategis di Greenland. Berdasarkan perjanjian tahun 1951 dengan Denmark, AS diizinkan membangun instalasi militer di wilayah tersebut. Pada masa Perang Dingin, Washington memiliki 17 pangkalan militer dan 10.000 tentara di seluruh Greenland. Kini hanya tersisa satu, pangkalan luar angkasa Pitufik. Tapi, ancaman baru dari Rusia dan Cina di Arktik membuat Washington kembali melirik Greenland, termasuk melalui ambisi kontroversial Donald Trump. Pada masa kepresidenannya, Donald Trump secara terbuka menyatakan ingin membeli Greenland dari Denmark. Bahkan pada 2025 ini, ia menyebut akan merebut Greenland dengan cara apapun, tak menutup kemungkinan kekuatan militer. Mengapa? Karena Greenland sangat kaya akan sumber daya alam, seperti logam tanah jarang,
uranium, dan minyak. Semuanya sangat dibutuhkan untuk teknologi tinggi dan industri militer. Rencana Trump langsung ditolak mentah-mentah. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut ide itu absurd. Sementara Perdana Menteri Greenland Knut Ejid menyatakan tegas, Greenland adalah milik kami tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual. Kita tidak boleh kehilangan perjuangan panjang kita untuk kebebasan. Ini adalah pengingat bahwa meskipun Greenland otonom, secara resmi ia masih wilayah Denmark, tapi dengan suara dan aspirasi sendiri. Penemuan Camp Century menjadi pengingat keras tentang pentingnya Greenland secara militer dan geopolitik. Saat Rusia memperkuat posisinya di Arktik dan China mulai membangun jalur laut utara, Greenland akan menjadi medan perebutan baru antara kekuatan besar. Kini, bukan hanya soal es dan salju, ini tentang pengaruh global, sumber daya strategis, dan kendali atas masa depan energi dan logistik dunia. Apakah penemuan Camp Century akan memicu babak baru konflik geopolitik di Arktik? Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.